Berita terbaru, warga Cina mengambil emas sebanyak 774 kg. Ini luar biasa. Di Ketapang, Kalimantan Barat. Indonesia mengalami kerugian hingga tembus 1,02 triliun rupiah. Ini sungguh luar biasa. Masyarakat menuntut Jokowi untuk bertanggung jawab. Karena warga Cina, WNA Cina, melakukan penambangan secara ilegal. Ini dampaknya lah kalau warga Cina dibebaskan keluyuran di Indonesia. Beritanya bisa dilihat di dalam CNBC Indonesia. Judulnya, 774 kg emas RI digasak WNA Cina. Kerugiannya tembus Rp 1,02 triliun. Diupload oleh Wirdan Nano Setiawan, CNBC Indonesia, tanggal 26 September tahun 2024, jam 14.56 WIB. Jakarta, CNBC Indonesia. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM menyampaikan penambangan emas ilegal yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat telah menyebabkan kerugian negara sebesar 1,02 triliun rupiah. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg. Masya Allah, ini banyak sekali loh ya. Ini kilogram, bukan gram, tetapi kilogram emas. Dan perak sebanyak 937,7 kg. Hal ini terungkap pada persidangan kasus pertambangan tanpa izin yang dilakukan warga negara asing Tiongkok atau ZH di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat yang digelar pada tanggal 29 Agustus tahun 2024. Ini kan baru pengakuan di persidangan ya. Nah, kalau ditelusuri ini bisa jangan-jangan ribuan kilo ini kalau ditelusuri. Ini kan baru kasus yang ditangani di pengadilan. Nah, berdasarkan penyelidikan dari tim Ditjen Minerba, terungkap bahwa volume batuan biji emas tergali sebanyak 2.687,4 meter kubik. Ini meter ya, meter persegi atau meter kubik. Batuan ini berasal dari koridor antara wilayah izin usaha pertambangan WIUP atau WIUP, dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2025. Kemudian beritanya bisa kita baca lagi. Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi, high grade. Sampel batuan mempunyai kandungan emas 130 gram per ton. 136 gram per ton. Ini kan batunya ya. Ini besar sekali loh ini. Kalau 1 ton kemudian 136 gram, ini besar. Sedangkan sampel batu tergiling ya, kalau sudah tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram per ton. Ini batu, kalau batu ditimbang ya tontonan itu 1 ton itu enggak banyak. Nah, emasnya ini banyak yang ternyata. Jadi kalau batu ini batu loh ya, batu yang digiling. Digiling itu kemudian diayak, emasnya aja sudah 330 ton, 337 gram. Ini per ton batu. Tulis Ditjen Minerba dalam keterangan tertulis pada hari Kamis, tanggal 26 bulan 9. Berarti baru ini ya, bulan 9 itu berarti September. Bulan September hari ini, maksudnya ya bulan ini tahun 2024. Dari fakta persidangan juga terungkap merkuri atau air raksa digunakan untuk memisahkan biji emas.
dari logam atau mineral lain. Nah, ini kalau sudah tertangkap begini baru persidangan. Nah, harusnya ya negara harus segera bertindak tepat untuk melindungi seluruhnya. Nah, kalau seperti ini terus Indonesia lama-kelamaan ya habis nih. Ya, dalam pengolahan pertambangan emas ini dari sampel hasil olahan ditemukan merkuri dengan kandungan cukup tinggi sebesar 41,35 mg per kilogram. Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin. Wih, pinter nih ya. Jadi pinter, ada tambang yang berizin, kemudian dia melakukan itu. Wih, jangan-jangan privat di Papua juga begitu ini. Makanya pemerintah ini harus tegas, memiliki tim khusus untuk melakukan penelitian di daerah-daerah tambang. Karena Indonesia ini misalnya ya izinnya ini misalnya hanya tambang timah misalnya ya yang ada di Bangka Belitung. Ternyata kandungan setelah diangkat itu bukan hanya timah, banyak sekali. Nah, seperti perizinan macam-macam nih yang ada di Papua juga gitu. Jadi walaupun perizinannya misalnya tambang emas, itu nanti setelah dikeruk itu banyak sekali kandungannya ya, dan itu harus betul-betul kita memiliki tim khusus yang betul-betul bekerja sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya misalnya nih di Freeport di Papua itu kandungannya apa saja selain emas. Dan ini ada emas, ada perak, dan macam-macam nih ya. Sesuai pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara. Ya, kalau melakukan pencurian ya pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Maksimal tapi ini. Nah, Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain. Sidang selanjutnya akan dilakukan 6 tahap sidang. Nah, ini mudah-mudahan semuanya tertangkap, bukan hanya di Ketapang, Kalimantan Barat, tetapi di daerah-daerah lain, ya, di daerah-daerah lain. Karena Indonesia ini darurat. Sudah banyak sekali orang-orang asing di Indonesia. Ya, mulai dari keagamaannya sudah diacak-acak oleh kaum Ba'alawi nih, Habaib Ba'alawi. Ini keagamaannya, belum lagi Wahabi. Wahabi yang selalu sedikit-sedikit begini begitu harus ke Arab-Araban. Habaib Ba'alawi sedikit-sedikit harus ke Yaman. Cina sedikit-sedikit yang menggerogoti ini, belum lagi yang lain-lain. Belum lagi yang dari Amerika dan Barat. Oleh sebab itulah mari kita dukung pemerintahan kita untuk menegakkan segalanya dengan seadil-adilnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.